Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bertanya dulu kepada kita, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat tentunya, dan tetap semangat di dalam menjalani hidup hari ini. Baiklah, kita satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, nats renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 21 April 2025 dari kitab Mazmur 118 ayat 17. Demikian bunyinya. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ayat renungan di hari ini adalah pernyataan iman yang kuat tentang kemenangan atas kematian dan penderitaan itu sendiri. Pemazmur berbicara dari pengalaman hidup yang hampir diambang maut. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan menyelamatkannya dan memberinya kehidupan kembali. Pemazmur menghadapi situasi yang sangat sulit, genting. Mungkin ini juga berupa ancaman kematian, bahaya yang besar, dan penderitaan yang amat sangat berat. Namun saudaraku, di tengah keadaan itu dia tidak menyerah kepada ketakutan atau keputusasaan. Sebaliknya dia menyatakan keyakinannya bahwa dia akan hidup dan tidak mati karena Tuhan memegang hidupnya. Kehidupan yang diberikan Tuhan kepada pemazmur bukanlah semata-mata untuk kesenangan pribadi, namun ada tujuan yang lebih besar, saudaraku, yaitu supaya pemazmur memberitakan kepada dunia ini apa yang Tuhan telah lakukan baginya. Di saat pada hari ini, Paskah, kita mengingat bahwa Yesus mengalahkan maut dan bangkit dari kubur, seperti pemazmur yang berkata, "Aku tidak akan mati tetapi hidup." Kebangkitan Yesus memberi kita keyakinan bahwa hidup kita pun tidak akan berakhir dengan kematian, melainkan dilanjutkan dengan kehidupan kekal di dalam Dia. Saudaraku, setelah Yesus bangkit, para muridnya menjadi saksi dari kebangkitannya dan menyebarkan kabar ini ke seluruh dunia. Sama seperti pemazmur yang berkata bahwa ia akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus juga dipanggil untuk menjadi saksinya, saksi dari kebangkitannya, menceritakan kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan yang dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudaraku, setelah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita dipanggil untuk tidak menyimpan pengalaman itu bagi diri kita sendiri. Sebagaimana seperti pemazmur, kita harus menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang lain, baik melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, melalui kata-kata kita. Tuhan pasti akan memampukan kita untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan lewat pengalaman kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita pergi untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang amat baik untuk kita semuanya, untuk kita orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami semua di saat kami merayakan Paskah, kami merayakan kemenangan atas maut itu. Yesus Kristus yang berkuasa mengalahkan kematian itu. Tuhan,
Bangkitkanlah iman percaya kami untuk senantiasa semakin hari semakin percaya akan perbuatan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Beri kami Tuhan kemampuan untuk menceritakannya, untuk berbagi, untuk mewartakan kepada sesama kami akan perbuatan-Mu yang amat ajaib itu, yang amat luar biasa itu, yakni menyelamatkan hidup kami dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Bapa di surga, berkati kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari. Beri kami kesabaran, ketenangan, kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini Tuhan sesuai dengan rencana-Mu saja. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dengan segala pergumulannya, kiranya Engkau mendampingi mereka, menghibur hati mereka yang sedih, menguatkan iman mereka yang lemah, menghibur mereka yang sedang berduka, memberikan kecukupan bagi mereka yang kekurangan. Bapa di surga, kami mau berdoa buat seluruh gereja-Mu dimanapun berada. Kiranya Engkau menyertai dan melindungi, jauhkan kami daripada mara bahaya. Inilah doa kami, dan lebih dahulu Engkau ampuni dosa kami, agar kami layak datang ke hadapan-Mu dan memohon pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan doa permohonan kami ini. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat berkarya. Tuhan menyertai kita semuanya. Shalom.